sebab hal itu akan mengundang laknat Allah untuk diri kita. Dan kemudian cara kita berbuat ihsan yang keempat adalah dengan harta, dan ini yang paling banyak diangkat di dalam Al-Quran. Bahkan untuk berbuat ihsan dengan harta itu tidak mesti harus banyak harta, sebab Allah mengatakan salah satu ciri calon penghuni surga itu alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Dia selalu menginfakkan harta, jangankan dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit pun tetap dia berinfak. Kok bisa? Itulah yang disebut dengan gaya hidup sedekah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mari kita merenungkan betapa dahsyatnya berbuat kebaikan dengan harta. Nabi pernah mengangkat kisah, dan ini kisah nyata, kisah benar yang terjadi di zaman Bani Israel, dan Nabi menyampaikan kepada sahabatnya sebagai pelajaran tentang seorang wanita pelacur, dan ini saya yakin lazim di telinga kita sewaktu kecil mendengarkan kisah ini. Tentang seorang wanita pelacur yang kemudian dalam perjalanan panjangnya ditimpa kehausan yang luar biasa. Hingga akhirnya dia menemukan sebuah sumur yang sudah tua, tapi air masih ada. Sayangnya tidak ada gayung untuk bisa mendapatkan air, nggak ada tangga untuk bisa menuruni sumur itu dengan mudah. Tapi tidak ada pilihan karena perempuan ini dalam keadaan sangat-sangat haus. Kehausan yang jika tidak segera mendapatkannya bisa dehidrasi akut dan mati. Sedangkan perjalanan masih sangat panjang. Singkatnya, perempuan ini dia harus turun ke sumur tersebut dengan cara merangkak-rangkak di dinding sumur. Hingga akhirnya tangannya bisa menjangkau permukaan air dan dia meminum sampai terpuaskan. Setelah itu dia kembali naik merangkak-rangkak hingga sesampainya di atas, tiba-tiba ada seekor anjing yang yakulu sarwa, kata Nabi. Seekor anjing yang menjulurkan lidahnya ke tanah, dan tidaklah anjing itu melakukan demikian kecuali karena kehausan. Dia juga sangat butuh air. Entah anjing ini dari mana, gak disebutkan. Yang pasti perempuan ini begitu naik di atas, tiba-tiba ada seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya menjilat-jilat ke tanah karena kehausan. Maka perempuan ini hatarafi balih terlintas dalam pikirannya, sungguh anjing ini pasti haus, sebagaimana saya merasakan kehausan. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk bisa menolong anjing ini, menyelamatkannya dari kematian. Tapi karena tidak ada gayung, maka perempuan ini tidak punya pilihan selain menjadikan selopnya sebagai wadah untuk mengambil air. Karena anjing itu nggak banyak minum. Anjing itu minumnya sekitar 2 hingga 3 sendok saja, sedikit. Maka perempuan ini dia harus menggigit selopnya, lalu dia turun dengan cara merangkak-rangkak di dinding sumur dengan cara yang sangat hati-hati. Setelah dia mendapatkan air, disidupnya air dengan selopnya tadi, sepatunya, digigitnya. Karena kedua tangan dan kaki harus kembali merangkak-rangkak. Ketika sampai di atas, dia memberi minum kepada anjing itu, dan benar saja anjing itu sangat kehausan. Dan lalu anjing ini setelah terpuaskan dari minum, anjing ini pergi dan dia pun juga pergi. Apakah sampai di situ kisahnya? Tidak. Kata Nabi, fasyakarallahu laha. Tidak ada yang melihat perempuan itu, tapi ternyata Allah melihatnya, dan Allah sangat bergembira dengan perbuatan wanita itu. Fasyakarallahu laha, faghafarallahu laha, maka Allah mengampuni perempuan pelacur itu. Wa adkhalahullahu al-jannah, bahkan dahsyatnya Allah masukkan dia ke dalam surga. Bapak Ibu sekalian, mari kita merenung. Ini seorang wanita pelacur. Yang namanya wanita pelacur itu bukan sekali 2 kali berzina, berulang kali, berkali-kali. Kenapa? Sebab dia mencari hidup dengan cara melacur. Dosa besar, jelas. Nah, lalu dia memberi minum kepada seekor anjing, bukan manusia, seekor anjing. Seekor anjing. Yang andaikan anjing itu mati, dia pun tidak akan dituntut oleh siapapun. Termasuk dalam ajaran agama kita tidak dituntut perempuan itu sekiranya anjing ini mati di depannya. Tapi dia menolong anjing tadi. Berapa yang dia berikan kepada anjing itu? Hanya 2 atau 3 sendok air untuk takaran hari ini. Ya sekitar 2-3 sendok air. Tapi lihat balasan yang didapatkan oleh perempuan ini. Diampuni dosanya, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Renungkan sekali lagi,
perempuan hina, pemberian sedekah berupa air yang sangat sedikit kepada anjing, bukan kepada manusia, tapi ampunan Allah begitu besar kepadanya, bahkan menjadi jalan dia masuk ke dalam surga Allah. Lantas bagaimana lagi keutamaan yang akan kita dapatkan ketika kita membantu menolong manusia?